Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayanti dengan NIM 02183143 dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam kelompok 6 semester 5. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi terkait individu dalam organisasi yang di dalamnya membahas tentang perilaku individu dalam organisasi. Perilaku individu dalam organisasi merupakan bentuk interaksi antara karakteristik individu dengan karakteristik organisasi. Setiap individu dalam organisasi memiliki perilaku yang berbeda satu sama lain, dan perilakunya dipengaruhi oleh masing-masing lingkungannya yang memang berbeda. Individu membawa ke dalam tatanan organisasi sebuah kemampuan, kepercayaan pribadi, pengharapan kebutuhan, dan pengalaman masa lalunya. Karakteristik yang dimiliki individu ini akan dibawanya manakala memasuki lingkungan baru seperti organisasi dan yang lainnya. Organisasi juga merupakan lingkungan yang memiliki karakteristik seperti keteraturan yang diwujudkan dalam susunan hierarki, pekerjaan, tugas, wewenang, tanggung jawab, dan sebagainya. Terdapat beberapa karakteristik individu yang dapat dipelajari untuk memahami perilaku individu dalam organisasi. Yang pertama yaitu karakteristik biografis. Karakteristik biografis merupakan karakteristik pribadi seperti umur, jenis kelamin, status kawin yang objektif, dan masa kerja. Karakteristik yang kedua yaitu kemampuan. Kemampuan ialah kapasitas individu dalam mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan. Kemampuan dibagi menjadi dua, yaitu kemampuan intelektual dan kemampuan fisik. Kemampuan intelektual ialah kemampuan yang dibutuhkan untuk mengerjakan kegiatan mental seperti berpikir, menganalisis, dan memahami, yang mana dapat diukur dalam tes IQ. Selanjutnya kemampuan fisik. Kemampuan fisik merupakan kemampuan yang dibutuhkan untuk mengerjakan tugas yang menuntut stamina, kecekatan, dan kekuatan, yang mana kemampuan setiap orang itu berbeda-beda. Karakteristik yang ketiga yaitu kepribadian. Kepribadian merupakan cara individu dalam bereaksi dan berinteraksi dengan orang lain. Kepribadian terbentuk dengan beberapa faktor seperti keturunan, lingkungan, sosial, budaya, norma, dan yang lainnya. Ciri kepribadian adalah merupakan karakteristik yang bertahan yang membedakan perilaku seorang individu seperti sifat pemalas, pemalu, rajin, agresif, dan setia. Karakteristik yang keempat yaitu sikap atau attitude. Sikap merupakan satu faktor yang harus dipahami dalam memahami perilaku orang lain. Dengan saling memahami individu, organisasi dapat dikelola dengan baik. Definisi sikap dapat dijelaskan dalam 3 komponen, yaitu afektif, kognitif, dan psikomotorik. Afektif yang berkenaan dengan komponen emosional atau perasaan seseorang. Kognitif yang berkaitan dengan proses berpikir yang menekankan pada rasionalitas dan logika, serta psikomotorik yang merupakan kecenderungan seseorang dalam bertindak terhadap lingkungannya. Selanjutnya karakteristik yang kelima yaitu proses belajar atau pembelajaran. Proses belajar merupakan proses perubahan yang relatif konstan dalam tingkah laku yang terjadi karena adanya suatu pengalaman atau latihan. Ada 3 komponen belajar, yaitu belajar melibatkan adanya perubahan dari buruk menjadi baik, dari tidak tahu menjadi tahu, dan dari yang tidak bisa menjadi bisa. Yang kedua, perubahan yang terjadi relatif permanen. Perubahan yang bersifat sementara menunjukkan kegagalan dalam proses belajar. Yang ketiga, belajar berarti ada perubahan perilaku. Belajar tidak hanya mengubah pikiran dan sikap, tetapi juga mengubah perilaku. Karakteristik yang keenam yaitu persepsi. Persepsi sebagai suatu proses memperhatikan dan menyeleksi, mengorganisasikan dan menafsirkan stimulus lingkungan. Selanjutnya karakteristik yang terakhir atau yang ketujuh yaitu kepuasan kerja. Kepuasan kerja adalah suatu sikap umum seorang individu terhadap pekerjaannya, seperti perasaan senang atau tidak senang terhadap pekerjaannya
perilakunya. Nah, terdapat beberapa perbedaan karakteristik yang terdapat pada diri setiap individu. Di antara beberapa karakteristik itu, yaitu perbedaan mengenai kemampuan atau kecerdasan atau potensi yang dimiliki oleh masing-masing individu. Dengan perbedaan kecerdasan atau kemampuan yang dimiliki oleh setiap individu, maka perilaku yang akan terwujud pun akan berbeda pada diri setiap individu tersebut. Nah, terdapat beberapa pendekatan-pendekatan yang dapat dipelajari dalam memahami perilaku individu, yaitu yang pertama pendekatan kognitif. Pendekatan kognitif menekankan pemahaman terhadap perilaku seseorang pada sikap mental internal, yaitu berpikir dan menimbang. Dalam pendekatan ini, perilaku dapat dikatakan timbul dari ketidakseimbangan pada struktur kognitif yang dapat menghasilkan berbagai persepsi tentang hubungan. Dalam pendekatan kognitif, pengetahuan dan pengalaman individu merupakan proses yang ingin disempurnakan dengan struktur kognitif yang ada. Dalam pendekatan ini, data sikap, nilai, pengertian, dan pengharapan pada dasarnya dikumpulkan melalui survei dan kuesioner. Selanjutnya, pendekatan yang kedua yaitu pendekatan penguatan. Pendekatan penguatan menekankan pemahaman terhadap perilaku seseorang pada peranan lingkungan dalam kehidupannya. Lingkungan dipandang sebagai suatu sumber yang dapat menghasilkan dan memperkuat respon perilakunya. Pendekatan penguatan bersifat historis, misalnya bagaimana seringnya dan dengan cara apa respon dapat dihargai pada masa lalu. Pendekatan ini dapat diamati lewat observasi langsung dengan pertolongan sarana teknologi. Selanjutnya yaitu pendekatan yang terakhir atau yang ketiga, yaitu pendekatan psikoanalitis. Pendekatan psikoanalitis menekankan pada peranan sistem personalitas dalam menentukan suatu perilaku. Dalam pendekatan psikoanalitis, keinginan dan harapan dihasilkan dalam ide, kemudian diproses dan dikerjakan masing-masing individu. Hasil perilaku dari keputusan tersebut yaitu tentang bagaimana memuaskan keinginan dan hambatan dari perilaku manusia. Pendekatan ini menggunakan data ekspresi dari keinginan-keinginan, harapan-harapan, dan bukti penekanan dari keinginan tersebut lewat analisis mimpi, asosiasi bebas, dan teknik proyektif. Demikian penjelasan dari saya terkait materi individu dalam organisasi. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.